Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenag mata pelajaran Al-Quran Hadis tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1821213254241. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah MTS Al-Sigor, Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kelas 7 dengan materi Mad Tobi'i. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah, prestasi luar biasa. Ya, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa kembali untuk diskus kepastian ya. Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk menambah kebersihan kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Istiadat. Mustahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya, selanjutnya kita sama seperti biasa kita belajar dulu. Hari ini kita baca surat Al-Duha dan surat Al-Insyirah. Bersama-sama wahid dan selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqaka sadrak wa wada'na israk alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas doanya dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan berkah dengan membaca surat Al-Duha dan Al-Insyirah. Nah, baik anak sekalian,
ini. Kenapa ini? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan kita ini pas dulu bisa belajar di kelas ini. Anakku masih semangat? Sekarang semua. Coba seperti begitu. Yuk biar kamu semangat. Jadi, ya. Para nanti kalau ada bilang tepuk satu, oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, lagi tepuk. Tapi kata-katanya diperhatikan tidak ada kata tepuk, kata kuncinya tepuk, oke. Nah, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau satu, konsen dulu. Karena nggak ada kata. Ya, coba. Tepuk satu, tepuk tiga, empat. Oh, nggak ada. Tepuk satu, dua, ya, tepuk tiga, dua, ya, tepuk satu, tepuk dua, tiga, ya, nah, terima kasih, silakan begitu. Ya, baik, sekalian, hari ini ya, kita akan mempelajari kita sebelumnya dulu review materi sebelumnya, yaitu di semester 1 kita sudah belajar yang namanya Al-Quran. Al-Quran bagian dari segi bahasa, dari segi istilah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, kalam Allah al-Naizal ala Nabi Muhammad seperti Jibril al-Amin, ya, al-Mahfuz billah wa syukur. Al-Mu'min suratul Fatihah, al-Mu'min suratul An-Nas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya mendapatkan pahala. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, sebagai mukjizat, Al-Quran itu sangat luar biasa. Sumber ilmu agama berutamanya apa? Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang ada sampai zaman sekarang itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Nah, materi hari ini berkaitan dengan itu. Tapi bukan mengulik di dalamnya aksinya juga, tapi cara bacanya seperti apa. Nanti ada ilmunya. Nah, sebelum bahas itu, ada yang tahu ini siapa? Beliau siapa? Ya, siapa namanya? Imam Syari. Siapa? Imam Syari Rashid. Syekh Masyari Rashid. Baik, diluruskan ya, bukan Masyari Rashid, tapi Syekh Misyari Rashid. Beliau Imam Fakar. Nah, kita dengarin suara beliau seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati qadha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa-atharna bihi naq'a, fa-wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Pasti nggak bacaannya? Pasti. Nah, terus ada yang salah-salah nggak? Suaranya adem, enak, terus pasti bacaannya. Nah, kalau berkaitan dengan itu, kenapa beliau itu sampai suaranya sepasti? Ada yang tahu nggak? Tahu ilmunya? Boleh. Tahu ilmunya ya, betul, nggak masalah. Lagi ya, terbiasa baca Quran, betul juga karena beliau imam masjid dari Mekah di Madinah. Ada lagi. Nah, beliau suaranya pasti beliau itu tahu yang namanya ilmunya. Ya, mungkin nih nggak tahu ilmunya terus bacanya sebagus itu. Atau orang Arab banyak nggak yang bisa baca Quran sepasih ini? Banyak, tapi yang nggak bisanya yang sepasih ini banyak juga. Nanti dan di sini akan belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan cara baca Quran itu. Ilmu apa sih? Tahu nggak ilmunya? Ada tahu nggak? Ilmu yang mempelajari agar bacaan kita itu menjadi bagus dan benar. Ilmu tajwid, right? So, namanya ilmu tajwid. Ya, tajwid adalah bagaimana cara agar bacaan kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu intinya. Ini ilmu tajwid ini walaupun yang melarang adalah para ulama, tapi ulama itu gak lepas dari ajarannya Rasulullah. Karena dikatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Ilmu ini wajib banget kalau kita tahu gimana mau baca Quran nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Nah, maka segala sesuatu harus dengan ilmu. Kalau ilmunya pakai ilmu, kalau yang akhirat pakai ilmu. Kalau Al-Quran, kalau Allah kita berhadapan dengan Allah, maka perlu kita mengetahui ya, ilmu yang tentang cara balik atau balik membaca Al-Quran. Nah, tapi dalam hal ini saya akan lebih fokus kepada matobili. Nah, pelajaran kali ini adalah matobili. Nah, nanti kita sampai apa aja yang harus kita pelajari ini. Pertama, ya, setelah belajar matobili, kalian nanti bisa menjelaskan bacaan matobili. Tujuan belajar kali ini agar kalian nanti bisa menjelaskan, nggak hanya dengerin terus paham, tapi harus bisa menjelaskan di depan. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi hukum bacaan matobili di dalam Al-Quran di bagian sehari ayat yang berkaitan dengan matobili. Nah, nanti ada ini, ada lomba kerjanya pada bagi itu. Yang ketiga, kalian bisa praktek bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, khususnya yang berkaitan dengan matobili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid, yaitu mengenai matobili atau nada. Silakan. Jadi
Yang pertama kali harus kita ketahui apa itu mad. Mad menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian menurut istilah mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Hei, dari sini. Udah lagi nggak? Apa video dari awal? Udah nangkap belum? Man secara bahasa apa tadi? Oh, sekarang menurut istilah betul. Kita lanjut ya. Kalau kita berbicara tentang mad dibagi menjadi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah hanya mad asli atau mad far'i. Mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena mad ini adalah merupakan mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik tolak untuk pembacaan kaidah-kaidah mad yang baik. Kemudian, kenapa disebut mad ini? Karena panjangnya yang dua harokat telah menjadi kerajaan. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus dua harokat. Selanjutnya kita lanjut. Mad qati. Mad qati atau mad asli itu ada tiga hurufnya. Yang pertama di sini ada alif. Alif syaratnya jika alif ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sekali lagi ya, yang pertama atau itu adalah alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua, jika ada ia sukun, bagaimana? Ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Sekali lagi ya, ada ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Dan yang terakhir yang ketiga, waw sukun. Waw sukun ini syaratnya jika didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Kita ada tiga. Yang pertama alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Ada ia sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Dan yang ketiga ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Mad secara bahasa tadi artinya memanjangkan atau tambah. Kemudian tabi'i itu artinya tabiat. Tabiat itu bawaan dari semuanya. Tabiat dan tabi'i. Atau secara bahasa juga artinya asli atau murni. Nah kan cara ilmu tajwid waktu kita hukum bacaan dalam tajwid yang memanjangkan suara huruf hijaiyah sepanjang dua harokat atau satu alif secara alami, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, atau ini menjadi fondasi, menjadi dasar bagi mad yang lain. Karena tadi di awal mad kan dibagi dua, ada mad asli atau matobi dan mad far'i. Nah, nanti mad far'i itu ada macam-macam. Nah, dasarnya sih dari mad asli. Contoh, ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil kan itu pengertiannya mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya dua alif atau harokat. Itu dari mad tabi'i, ada mad tabi'i. Ya, baik. Kemudian huruf mad itu ada tiga: alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Alif,
Bau dan ya. Kenapa disebut matobi'i? Karena tadi tabiatnya dia atau tabiatnya mad ini adalah dibaca panjang dua harokat atau satu alif, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, contohnya yang alif tidak boleh harokat fathah. La yusminu, la yusminu, nggak boleh la panjang atau la yusminu tutupan. Gampang ini, satu alif itu gampangnya kalau bahasa kita satu alif la ma na dan segitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah ini contoh yang ya sukun jatuh setelah kasroh. Di sebelum ya sukunnya ada harokat kasroh. Contohnya al-ladina, dinya ini di satu a kemudian yang terakhir wujuhu yawma idin nah itu supaya lebih jelas lagi dan lebih paham lagi, mari lagi menjadi tiga kelompok, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Untuk kelompok yang lebih pertama adalah kelompok tiga. Di perwakilan tiga orang ya. Tadi satu moderator, satu menjelaskan, satu lagi nanti jawab pertanyaan saya. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok tiga, perkenalkan saya Ara. Dia kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Cuma dibagi menjadi dua, ada tabi'i, sama tabi'i. Tabi'i artinya berhasil, selama tabi'i artinya bercabang. Secara bahasa, nama tabi'i adalah menambah dan memanjangkan, dan secara istilah adalah memanjangkan satu hurufan. Hurufan ada menjadi tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya, alif sudah halaman fathah. Yang kedua, al-ladina, ya sudah halaman kasroh, dan yu'minun sudah halaman dhammah. Lanjutkan, tadi ada oke, semuanya tepuk tangan dulu. Kelompok tiga gimana hasil karyanya? Bagus. Mantap ya. Nah, ini luar biasa. Apa dengan contohnya ya? Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, terkait kelompok ini, silakan. Silakan. Catat ya pertanyaannya. Gimana? Pertanyaannya kembali. Oh, kalau matofinya berarti huruf itu di akhir waktu di gambar kita yukinuna, tapi dibaca waktu yukinuna itu masuk atau dia lupa.
Ya. Matofik ini ketika kapan? Dibaca matofik, bisa matofik ketika ada apa di yukimuna atau yukimuna. Yukimuna kalau dibaca yukimun itu nanti masuknya ke matmari, yaitu masuk ke mad alif bis suku. Padanya boleh satu alif, dua alif atau tiga alif. Nah, tapi kalau nggak dibaca yukinuna, nunya nu, nah itu dibaca disebut mad alif. Kenapa? Karena ada harokat domah sebelum wawu satu alif. Tapi kalau dibaca wawu nanti berubah hukumnya. Yukimun dari mana alif itu jelas. Tapi udah berbeda. Nyampe ke sana kemana padahal belum juga. Oke, good. Masalah. Ya, pertanyaan sekali lagi buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita renungkan bahwa kita belajar matematika, kita kaitkan dengan kehidupan sosial kita. Padahal tadi ada kalau mengajarkan, nah kita kaitkan dengan kehidupan nyata bahwa belajar matematika ini belajar tentang hidup. Oke, belajar yang namanya belajar itu terus menerus panjang hayat wakimatnya yang belajar teman. Nah, topik tabiat atau asli. Nah, kita sebagai santri, walaupun kita nanti ketika sudah mencapai kesuksesan belajar sedemikian rupa, tapi ingat tabiat atau aslian kita adalah sebagai santri. Santri itu waduh, walaupun itu jelas di langit, tapi hati harus memburu ini. Dari matematika kita bisa belajar namanya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan matematika dalam pembangunan sehari-hari. Jadi luar biasa. Terima kasih sekalian. Hari ini pelajaran yang sungguh luar biasa terkait dengan matematika dan kita kaitkan dengan hari. Mohon maaf nanti apabila selama pembelajaran ada yang kata-kata yang bersopan, mohon dimaafkan. Ya, untuk menambah perkataan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dan doa penutup silakan diikuti lagi oleh ketua kelasnya. Silakan. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani wa atubu ilayya min hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.